Peningkatan jumlah calon penumpang terjadi pemirsa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini arus pemudik dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Stasiun Senen dan juga Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan melihat di Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Amelia, apakah ada peningkatan jumlah penumpang hari ini di Bandara Soekarno-Hatta dan di mana destinasi favorit para penumpang? Mulai. Baik. Maria, jika kita membandingkan untuk jumlah dari penumpang yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini, hari Senin 23 Desember 2024, jika dibandingkan dengan puncak yang terjadi pada Jumat 20 Desember hingga memang kemarin Minggu 22 Desember 2024, pada hari ini mengalami sedikit penurunan, Maria. Namun memang tidak terlalu jauh dari jumlah penumpang yang mengalami penurunan jika memang kita bandingkan pada hari Jumat hingga Minggu kemarin itu ada sekitar 185.000 hingga 190.000 penumpang yang melakukan keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pada hari ini kami dapat melaporkan kepada Anda untuk keberangkatan itu ada sekitar 86.578 hingga kedatangan 73.197. Maksud kami 97, dan kami ingin memperlihatkan kepada Anda, Maria dan juga pemirsa, inilah lokasi pada saat ini tentunya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Gate 5. Anda dapat melihat penumpang yang sedang berlalu lalang di sini. Memang tidak terjadi penumpukan dari penumpang, dapat kami laporkan kepada Anda. Anda dapat melihat bagaimana suasana di sini terlihat lengang. Namun tadi ketika kami menuju ke bandara, Maria, kami dapat menjelaskan kepada Anda terjadi kemacetan di jalan tol, baik dari pintu masuk tol hingga pintu keluar untuk menuju ke area bandara, dikarenakan memang banyak sekali masyarakat yang melakukan mobilitas untuk melakukan keberangkatan maupun kepulangan pada hari ini. Nah, kami kembali perlihatkan kepada Anda ini bagaimana situasi dan kondisinya saat ini. Dan tentu jika kami totalkan pada hari ini ada sekitar 159.775 penumpang yang melakukan keberangkatan maupun kepulangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun jumlah ini tentunya masih dapat berubah karena bagi penjualan tiket pun masih dilakukan secara online pada saat ini. Dan beberapa hal yang dapat kami laporkan kembali kepada Anda bahwa memang hari ini keberangkatan maupun kedatangan dengan jumlah tertinggi ini ada di Terminal 3 dengan jumlah kurang lebih 542 flight dan 83.043 penumpang. Sedangkan di urutan kedua ada di Terminal 2, itu ada di sekitar 370 penerbangan dengan jumlah penumpang 49.881. Dan di urutan terakhir ada di Terminal 1 dengan jumlah 154 penerbangan dan total 26.851 penumpang. Itu untuk data yang dapat kami sampaikan pada hari ini kepada Anda, Maria. Nah, terkait destinasi favorit, kami dapat melaporkan bahwa kami menggolongkan ada 2 kategori yang dapat kami sampaikan di sini, yaitu destinasi di luar kota maupun destinasi di luar negeri. Di luar negeri ini ada Singapura yang menjadi negara ataupun tujuan destinasi favorit bagi penumpang yang ingin melakukan keberangkatan. Ini ada di Singapura, lalu kedua ada di Kuala Lumpur. Sedangkan di luar kota ini destinasi nomor 1 yang menjadi favorit ini adalah Denpasar, Bali. Lalu yang kedua ada di Surabaya, Makassar, Medan, Kuala Lumpur, bahkan di Kota Palembang. Sekian laporan dari kami. Maria, kembali ke studio. Baik, dari Soekarno-Hatta kita akan bergeser dan melihat bagaimana situasi di Stasiun Senen, pemirsa, bersama Sarah. Sarah, bagaimana situasi terkini dari Stasiun Pasar Senen? Apakah terlihat juga kepadatan calon penumpang di sana? Selamat sore Maria dan juga pemirsa. Kalau kita lihat pantauan kami memang semakin sore semakin ramai tren calon penumpang yang melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Nah, akan kami perlihatkan kepada Anda dan juga pemirsa ini kalau bisa dilihat para calon penumpang yang sedang mengantri untuk melakukan check-in sebelum nantinya akan melakukan perjalanan. Memang kalau kita lihat sejak siang tadi hingga sore hari ini calon penumpang memang terus berdatangan, Maria dan juga pemirsa, karena memang pada tanggal ini 23
3 Desember 2024. Ini H-1, H-2 dari perayaan Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Nah, untuk keberangkatan terdekat ini kami melihat ada keberangkatan menuju Yogyakarta yang dimana memang salah satu destinasi ataupun wilayah favorit dari para calon penumpang untuk melakukan perjalanan di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Di samping Yogyakarta ada juga daerah Surabaya, Purwokerto dan juga Semarang yang menjadi destinasi ataupun daerah favorit dari para calon penumpang. Apabila kita melihat data yang kami dapatkan dari pihak Daop 1 PT KAI, ini dari stasiun Pasar Senen sendiri ada sekitar 23.663 penumpang atau 94% dari total keseluruhan kapasitas tiket yang diperjual per hari ini. Sementara itu untuk di wilayah stasiun Gambir ini tiket yang sudah terjual ini ada sebanyak 11.651 tiket atau sekitar 59% dari total keseluruhan. Oleh karena itu kalau kita bisa lihat memang untuk di wilayah Daop 1 PT KAI ini sudah terjual per hari ini sebanyak 44.824 tiket. Dari pihak PT KAI sendiri ini tidak menampik bahwa untuk calon penumpang trennya memang banyak melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen, Maria dan juga pemirsa. Karena memang kalau di stasiun Pasar Senen ini mayoritas perjalanan ini menggunakan kereta kelas ekonomi yang tidak kalah juga dengan kereta-kereta untuk kelas di atasnya, Maria dan juga pemirsa. Selain itu juga memang dari pihak Daop 1 PT KAI ini memprediksi bahwa puncak masa angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini akan terjadi pada besok hari 24 Desember 2024. Adapun untuk penjualan tiket sendiri ini sudah mencapai 85%. Tadi kami lihat datanya memang untuk dari stasiun Pasar Senen sendiri ini sudah 24.000 tiket yang telah dibeli oleh para calon penumpang atau sekitar 92% dari keseluruhan total untuk perjalanan di besok hari. Sementara itu untuk di stasiun di stasiun Gambir sendiri ini kurang lebih ada sekitar 10.000 tiket yang sudah diperjualbelikan untuk perjalanan besok. Memang kalau kita bisa lihat untuk perjalanan pada tanggal 24 Desember sampai 25 Desember ini sudah mulai mencapai 90% lebih total penjualannya. Nah, bagi para penumpang yang masih belum memesan tiket, calon penumpang yang belum memesan tiket disegerakan untuk membeli karena ketersediaan tiket semakin menurun. Untuk saat ini saja sudah tersisa 47% dari keseluruhan total tiket yang diperjualbelikan. Demikian Maria dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Sarah dari Stasiun Pasar Senen. Yang terakhir kita masih ada Titik di Pelabuhan Merak, pemirsa bersama Satrio. Satrio, bagaimana situasi terkini di sana dan juga skema apa yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang? Maria, saat ini di Pelabuhan Merak situasi arus lalu lintas penyeberangan ini masih kondusif karena memang puncak atau lonjakan penumpang telah terjadi sejak Sabtu lalu, di mana ada sekitar 50.000 lebih penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakaheni di Lampung. Sekitar 50.000 penumpang lebih ini merupakan orang-orang yang hendak menuju ke Sumatera dari Pulau Jawa. Dan angka ini naik dibanding dengan Natal dan Tahun Baru pada periode lalu, naik sekitar 9%. Dan terus meningkat hingga saat ini tiket penjualan penyeberangan ini masih dijual di aplikasi Verizi. Selain itu, tidak hanya penumpang yang menyeberang dari Jawa menuju Sumatera, namun penumpang yang menyeberang dari Sumatera menuju Jawa hingga saat ini juga masih padat, di mana ada sekitar 30.000 lebih penumpang yang telah menyeberang dari Bakaheni menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak. Dan selain itu tadi juga Korlantas Mabes Polri ini memprediksi bahwa puncak arus mudik atau libur Nataru periode 2025 ini akan kembali melonjak pada besok hari, tepatnya 24 Desember 2024, sehingga pihaknya ini mengantisipasi berbagai langkah, diantaranya memberlakukan delaying system jika nantinya kendaraan ini menumpuk di buffer zone Pelabuhan Merak. Dan jika kendaraan menumpuk di buffer zone Pelabuhan Merak, maka ada beberapa
pelabuhan-pelabuhan alternatif lain yang akan digunakan sebagai buffer zone untuk melakukan delaying system, diantaranya adalah pelabuhan BBJ dan juga pelabuhan Ciwandan. Hal ini dinilai lebih aman ketimbang masyarakat harus menunggu di atas kapal karena mengingat cuaca yang saat ini masih ekstrim. Untuk sementara demikian, Maria. Baik, laporan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, Satrio Adi. Sebelumnya ada Sarah Ruhendi dari Stasiun Pasar Senen dan juga Amelia Narasoma dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.